Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Nur Salim dengan NPM 032 dan saya sendiri Zumratul Yana Putri dengan NPM 035 serta Amisha Novita Arif dengan NPM 040. Next. Empat subbab materi. Yang pertama, 4 cara manajer dalam membuat keputusan. Subbab yang kedua, keputusan dan pengambilan keputusan. Subbab ketiga, gaya pengambilan keputusan dan kemungkinan bias dari keputusan yang diambil. Yang keempat, teknik dalam pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 cara manajer dalam membuat keputusan. Selanjutnya, next. Kemudian, walaupun setiap orang dalam organisasi membuat keputusan, namun bagi manajer, pembuatan keputusan merupakan hal yang penting. Pada saat manajer merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sesuatu, maka hal ini disebut dengan pembuatan keputusan. Karena hal ini, maka kita juga menyebut pembuatan keputusan ini sebagai inti dari manajemen. Kemudian bagaimana cara seorang manajer dalam membuat suatu keputusannya? Berikut cara manajer dalam membuat suatu keputusan, yaitu next. Rasionalitas. Rasionalitas ini didasarkan dengan dua aspek. Yang pertama logis dan yang kedua konsisten. Logis sendiri artinya apa? Logis artinya yaitu masuk akal dan konsisten artinya memaksimalkan nilai yang ada pada keputusan tersebut. Jadi, pembuatan keputusan secara rasionalitas adalah suatu pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer yang sifatnya masuk akal dan memaksimalkan nilai yang digunakan dalam pembuatan keputusan tersebut. Kemudian, contohnya, jika seorang konsumen dihadapkan dengan dua pilihan produk atau barang, yakni produk A yang memiliki harga tidak terlalu mahal, namun dengan kualitas produk yang tinggi, sedangkan produk B yang memiliki harga yang sangat murah dengan kualitas produk yang rendah. Jelas konsumen tersebut akan memilih produk A dibandingkan dengan produk B. Maka hal inilah yang dapat dikatakan sebagai pembuat keputusan secara rasional. Next. Kelebihan dari keputusan rasional ini sendiri, yang pertama, masalah yang dihadapi tidak dapat mendua. Artinya, manajer hanya dihadapkan pada masalah yang sederhana dan tujuannya jelas. Kemudian yang kedua, hasil-hasil keputusannya relatif konkret dan dapat diukur, di mana manajer secara konsisten memaksimalkan nilai yang digunakan dalam membuat suatu keputusan. Yang ketiga, dapat mengetahui semua alternatif dan konsekuensinya. Artinya, manajer di sini dapat mengetahui semua alternatif yang mungkin akan digunakan dan dampak dari alternatif yang dipilih tersebut. Kemudian kelemahannya, adanya keputusan yang tidak terlalu realistik, yang artinya keputusan-keputusan yang dihadapi manajer ini tidak sesuai ekspektasi yang ada pada dunia nyata. Next. Kemudian, B. Rasionalitas terikat atau terbatas. Rasionalitas terikat ini didasarkan pada dua aspek, yaitu rasionalitas tadi dan terbatas.
Rasional tadi sama dengan rasionalitas yang pertama tadi, yaitu berdasarkan secara logis dan konsisten. Nah, yang terbatas ini maksudnya, artinya terbatas oleh kemampuan individu untuk memproses informasi. Hal ini dikarenakan manajer tidak mungkin menganalisis semua informasi tentang semua alternatif tersebut. Maka dari itu, manajer dalam hal ini lebih tepat disebut memuaskan daripada memaksimalkan. Artinya mereka hanya menerima solusi yang cukup baik. Contohnya, ketika kita ingin bekerja sebagai perencanaan keuangan pribadi, kemudian terdapat tawaran pekerjaan dengan gaji minimal 8 juta dengan jarak 25 km dari tempat tinggal kita. Di sini kita menerima tawaran tersebut sebagai analisis kredit bisnis, bukan perencana keuangan pribadi, tetapi masih dalam bidang keuangan. Kemudian terdapat juga tawaran pada sebuah bank yang jaraknya dari rumah kita 15 km dengan gaji awal sebesar 6 juta. Namun jika kita berupaya mencari lebih lagi, kita dapat menemukan pekerjaan sebagai perencana keuangan pribadi yang hanya berjarak 12 km dengan gaji awal 9,5 juta. Dengan hal ini, kita bukan mengambil keputusan yang baik karena kita tidak memaksimalkan, kemudian mencari dan memilih yang terbaik. Maka dalam hal ini kita berperilaku rasionalitas terkait dengan menerimanya. Next. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan ini. Kelebihannya yaitu menjadi revisi dari rasionalitas sempurna sebelumnya, sehingga digunakan sebagai dasar alternatif untuk pemodelan matematis dalam pengambilan keputusan. Kemudian, manajer tidak perlu menganalisis semua alternatif yang akan digunakan. Artinya, manajer hanya perlu menganalisis alternatif yang ada pada informasi yang tersedia saja, dan tidak perlu menganalisis alternatif semuanya. Kemudian kelemahannya, kurangnya informasi yang tersedia bagi manajer karena terbatasnya informasi tadi, sehingga keputusannya dirasa kurang efektif. Yang kedua, sama halnya seperti rasionalitas yang pertama, rasionalitas terikat ini keputusannya juga sering tidak realistik. Next. Kemudian, C. Peranan intuisi. Merupakan proses pembuatan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Pembuatan keputusan intuitif ini dapat dikatakan sebagai pelengkap baik dari keputusan rasional maupun keputusan rasional terikat. Kemudian, terdapat 5 aspek intuisi yang berbeda-beda pada pembuatan keputusan ini, yakni terdiri dari ada 5 aspek. Yang pertama, keputusan berdasarkan nilai atau etika. Artinya, manajer dalam membuat keputusan berdasarkan nilai etika atau budaya yang berlaku pada organisasi tersebut. Yang kedua, keputusan berdasarkan pembangkitan pengaruh. Artinya, manajer dalam membuat keputusan berdasarkan perasaan atau emosi. Kepercayaan lama bahwa manajer harus mengabaikan emosi atau perasaan pada saat membuat keputusan mungkin bukanlah suatu nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga ada keputusan berdasarkan pengalaman. Artinya, di sini manajer dalam membuat keputusan berdasarkan pengalaman yang dialaminya di masa lalu. Dengan adanya situasi yang serupa di masa lalu, manajer seringkali dapat bertindak dengan cepat dengan apa yang terlihat sebagai informasi yang terbatas karena pengalaman yang terdahulu. Kemudian yang keempat ada keputusan berdasarkan kognitif. Artinya, manajer dalam membuat keputusan didasarkan pada keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, pemrosesan mental bawah sadar. Artinya, di sini manajer dalam membuat keputusan menggunakan data dari pemikiran bawah sadar untuk membantunya membuat keputusan. Next. Kemudian, adapun kelebihan dan kelemahan dari pengambilan keputusan ini. Kelebihannya yang pertama, waktu yang digunakan relatif pendek. Artinya manajer ketika menghadapi masalah dapat dengan cepat mengambil keputusan secara tepat. Kemudian yang kedua, pada masalah yang pengaruhnya terbatas, memberikan kepuasan bagi manajer. Artinya, pengambilan keputusan ini benar-benar menjadi pelengkap dari keputusan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga, adanya kemampuan yang dijadikan peran penting dalam pengambilan keputusan ini.
karena memberikan manfaat baik bagi organisasi tersebut. Kemudian kelemahan dari pengambilan keputusan ini yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik karena berasal dari subjektivitas manajer tersebut dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sulitnya mencari alat pembanding sehingga kebenaran dan keabsahannya diragukan. Yang ketiga, seringkali pengabaian terhadap dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan. Kemudian subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amisha. Dipersilakan. Sebab yang kedua yaitu keputusan dan pengambilan keputusan. Menurut Stoner tahun 1996, keputusan adalah hasil pengelolaan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sebenarnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahannya. Menurut D. Anguillus dalam Azhar tahun 1996, pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisis, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan ketetapan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. Menurut Handoko 1999, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi yang dipimpinnya dengan pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Menurut Siagian tahun 1992, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah berdasarkan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang diambil, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari ketiga pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas. Sedangkan pengambilan keputusan harus berdasarkan pilihan terbaik dan alternatif lainnya. Ketiga, gaya pengambilan keputusan dan kemungkinan terjadinya bias dari keputusan yang diambil. Gaya pengambilan keputusan terdiri atas 4, yaitu langsung atau direktif. Pengambilan keputusan ini didasarkan kepada pengalaman sehingga akan sangat mudah menghadapi situasi yang berulang, tetapi cenderung mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan untuk situasi baru yang belum pernah dihadapi. Umumnya mereka tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan masukan orang lain, terutama yang memiliki pandangan berbeda. Yang kedua, analitis atau analitik. Dalam gaya ini, data dan informasi adalah hal yang penting sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, karena harus mempertimbangkan dan menganalisis semua informasi untuk setiap pilihan sebelum memutuskan, seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan keputusan. Yang ketiga, konseptual. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi risiko. Orang dengan gaya ini memiliki ide-ide yang original dan berbeda, hanya saja kurang terdorong untuk melakukan tindakan nyata hingga dapat mewujudkannya. Yang keempat, perilaku atau behavior. Seseorang dengan gaya ini memperhatikan kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, mereka merasa sering membutuhkan masukan dan saran dari orang lain terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka akan memastikan keputusan yang diambil akan menyenangkan semua pihak. Pokok bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri. Dipersilakan. Untuk subbab yang keempat, yaitu teknik dalam pengambilan keputusan.
Next. Penerapan ilmu dan teknologi untuk mengambil keputusan dari beberapa pilihan alternatif terhadap masalah yang dihadapi. Next. Beberapa teknik-teknik manajemen menurut Siagian. Yang pertama, brainstorming, yaitu mengadakan diskusi di mana setiap anggota yang terlibat turut memberikan pendapatnya. Teknik ini bertujuan untuk mendapat ide sebanyak-banyaknya. Yang kedua, yaitu teknik sinetik, yaitu dengan cara dibentuk kelompok dan kreatif dan inovatif. Baru setelahnya, pimpinan diskusi memilih hasil pemikiran yang dipandang bermanfaat dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Teknik yang ketiga, Delphi, melibatkan sekelompok ahli yang dipilih atas dasar kemampuannya. Pengambilan keputusan, menyiapkan pertanyaan atau kuesioner kepada para ahli tanpa tatap muka, dan mereka diminta untuk memberikan jawaban dan mengirimnya kembali pada pengambil keputusan. Baru setelah itu keputusan ditentukan, mana yang terbaik. Yang keempat, fishbowling. Sekelompok pengambil keputusan duduk pada satu lingkaran dan di tengah lingkaran ditaruh kursi. Secara bergantian, para anggota duduk di kursi itu dan mengemukakan pendapatnya. Anggota lainnya boleh melontarkan pertanyaan, pandangan, pendapat jika diperlukan. Next. Dalam pemecahan suatu masalah harus sepakat tentang hakikat, batasan, dan dampak suatu problematik yang dihadapi dan sepakat pula tentang teknik dan model yang hendak digunakan untuk mengatasinya. Diibaratkan sebagai kumpulan orang yang sedang bermusyawarah. Yang keenam, didactic interaction. Biasa dipakai untuk pemecahan problematik yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Dibentuk yang terakhir, collective bargaining. Dua kelompok yang mempunyai pandangan bertolak belakang duduk berhadapan dan melakukan tawar-menawar atau negosiasi atas suatu masalah dengan didukung adanya data, informasi, dan alasan-alasan yang dapat memperkuat posisinya dalam proses tawar-menawar tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.